Sumpah deh, kamu pernah kepikiran gak sih? Ada loh cerita yang umurnya udah ribuan tahun, tapi kok rasanya relevan banget sama zaman sekarang. Ini cerita tentang satu sosok, penipu paling ulung katanya, yang super sakti, tapi anehnya punya cacat yang kelihatan banget. Yuk kita bongkar barang misterinya. Aneh banget kan? Di satu sisi kekuatannya itu udah kayak di luar nalar, bisa ngatur cuaca, bisa menghidupkan orang mati. Tapi di sisi lain penampilannya tuh jelas-jelas, nggak sempurna. Salah satu matanya buta, terus di jidatnya konon ada tulisan kafir. Ini kan paradoks banget. Gimana ceritanya sosok sekuat itu punya kelemahan yang, kentara banget. Nah, dari sini nih ceritanya jadi seru. Oke, kita bedah dari lapisan pertamanya dulu ya. Ini pandangan dari para ulama zaman dulu. Buat mereka, ini tuh bukan cuma simbol atau kiasan. Ini beneran soal satu individu yang nyata. Gila, ini detailnya udah kayak lagi profiling penjahat di film detektif loh, serius. Lengkap banget. Katanya dia itu pemuda, kulitnya kemerahan, rambutnya keriting tebel, terus matanya yang cacat itu digambarinya spesifik banget kayak buah anggur yang mengapung. Dan yang paling utama, ada tulisan kafir di antara matanya yang katanya bisa dibaca sama semua orang beriman, bahkan yang nggak bisa baca tulis sekalipun. Detail banget ya. Dan ini tuh bukan cuma opini satu dua orang loh. Sebagian besar ulama besar zaman dulu, kayak Imam Nawawi dan Al-Qurtubi, itu sepakat banget. Kata mereka, justru cacat fisiknya itu semacam clue dari Tuhan. Sengaja dibikin begitu sebagai penanda, biar kita nggak gampang ketipu sama klaim-klaim hebatnya. Masuk akal juga sih ya. Nah, ini dia nih, skill setnya yang bikin merinding. Dia bisa bikin surga dan neraka versinya dia sendiri. Siapapun yang ikut dia, hidupnya dibikin makmur, tanahnya dibikin subur. Puncaknya, dia bisa nunjukin keajaiban yang super dramatis. Belah orang jadi dua, terus disatuin lagi hidup-hidup. Ini bener-bener ujian iman paling pamungkas buat manusia. Kamu bakal lebih percaya sama apa yang kamu lihat, atau sama apa yang kamu yakini? Tapi disinilah ceritanya jadi makin menarik. Setelah kita dengerin versi klasiknya yang detail banget soal satu sosok, muncul nih pertanyaan. Plot twist. Gimana kalau ini semua cuma metafora? Nah, sekarang kita masuk ke lapisan kedua dari misteri ini. Ini pandangan dari para pemikir modern yang lihatnya bukan sebagai satu orang, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini nih perbedaannya. Mata satu yang tadinya cacat fisik diartikan sebagai kebutaan spiritual. Cuma bisa ngelihat dunia, materi, tapi buta soal hal-hal yang gaib. Tulisan kafir di dahi itu jadi tanda yang dirasain pakai hati, bukan dilihat pakai mata. Dan kekuatan saktinya itu diartikan sebagai ilusi yang diciptain lewat teknologi canggih, manipulasi media, atau propaganda. Jadi wujudnya bukan lagi satu orang, tapi sebuah sistem. Terus, sistem ini tuh apa aja? Menurut para pemikir modern kayak Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bisa jadi itu budaya materialisme yang bikin kita gila dunia. Atau kata Imran Hussein, ini sistem keuangan global yang penuh tipu daya. Bisa juga kekuatan media yang setiap hari menyihir kita. Atau bahkan teknologi yang dipakai buat ngontrol kita semua. Kok kedengarannya familiar ya? Oke, pembahasannya makin dalam nih. Kita geser dikit ya, dari sosok Dajjal ke tanda-tanda besar lainnya. Dan jujur, bagian ini yang bikin aku agak merinding sih, karena beberapa di antaranya itu nyambung banget sama teori-teori ilmiah. Ini salah satu tanda kiamat yang paling terkenal kan? Katanya, matahari nanti bakal terbit dari barat. Kedengarannya kan mustahil banget. Tapi tunggu dulu. Ternyata, para ilmuwan nemuin kalau medan magnet bumi kita itu lagi terus melemah. Dan ada teori kalau suatu saat nanti, kutub utara dan selatan itu bisa beneran tukeran posisi. Kalau itu sampai terjadi, bumi bisa jadi akan berputar ke arah sebaliknya. Hasilnya, ya matahari bakal terbit dari barat. Wow. Ada lagi nih tanda yang lain. Katanya, matahari itu nanti akan terasa dekat banget sama manusia di bumi. Dan lagi-lagi, sains punya penjelasannya. Jadi, secara astrofisika, matahari kita itu punya siklus hidup. Nanti, dalam waktu yang lama banget, dia akan masuk fase raksasa merah. Dia bakal membesar sampai bisa menelan planet-planet terdekatnya termasuk bumi. Jadi matahari beneran mendekat. Kok bisa pas gini ya penjelasannya? Oke, setelah kita lihat dua sisi interpretasi, bahkan sampai nyambung ke sains, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu Dajjal, tapi lebih ke kenapa cerita ini ada,
Apa sih sebenarnya pesan intinya buat kita? Kuncinya itu ada di satu kata, fitnah. Dan ini artinya bukan gosip ya. Fitnah di sini itu artinya ujian terbesar. Tes pamungkas buat iman dan akal sehat kita pas lagi berhadapan sama tipu daya yang skalanya itu, luar biasa. Jadi, pada akhirnya, intinya mungkin bukan soal kita harus siap-siap ngenalin satu orang dengan ciri-ciri fisik tertentu, tapi lebih ke gimana kita ngejaga diri kita setiap hari. Melindungi hati dan pikiran kita dari segala macam kebohongan, mau itu datang dari satu orang atau dari sebuah sistem yang gede banget. Ujiannya itu ada di dalam diri kita sendiri. Aku jadi kepikiran deh, mana yang sebenarnya lebih serem? Satu sosok penipu sakti yang bakal datang nanti, atau sebuah sistem penipuan yang mungkin tanpa sadar udah ada di sekitar kita dan ngaruhin kita setiap hari? Coba deh komen di bawah menurut kalian gimana? Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kita nggak ketinggalan obrolan seru selanjutnya. Sampai jumpa!